Kita balik lagi di Update terus. Dan kita sudah di segmen ngoceh, ngobrol cerdas hari ini bersama dua broadcaster cantik yang handal, yang experience, yang remarkable, amazing, apalagi? Mbak Feli dan Mbak Tasya, apa kabar? Baik. Aduh, ini dua-duanya dari jarak segini aja udah benar-benar auranya ya, benar-benar audiensis nih kalau ngelihat benar-benar terpukau. Nah, mau tanya dulu nih. Mau tanya dulu. Dulu mengawalinya bisa sampai menjadi seorang broadcaster tuh apa sih? Kok mau gitu loh? Pertama-tama. Monggo. Silakan duluan. Mungkin aku dulu sebenarnya nggak direncanain ya pengen jadi penyiar. Oh, jadi dijorokin? Enggak juga. Kekali. Jadi kayak semacam iseng gitu. Terus nggak punya ekspektasi apa-apa, ikut tes, lolos, bahkan aku nomor 1 nih, mau nggak mau aku harus masuk kan gitu. Jadi nggak nyangka dari sekian banyak nomor 1 gitu, padahal terus, ikutnya main-main gitu ya. Nggak main-main juga, cuma kayak pengen mengukur kemampuanku, benar nggak sih aku bakat di sini gitu. Karena emang dari zaman kuliah tuh emang suka nge-MC, jadi protokol kayak gitu-gitu kan. Terus ternyata enak ya, karena emang modalnya bawel kan. Nyinyir. Mimpinya aja gosip ya. Iya ya. Ya udah, akhirnya keterusan. Kok kayaknya aku seneng nih di sini gitu. Jadi jujur aja aku menemukan passion. Ini udah berapa puluh tahun? Setelah aku kerja gitu. Ini udah yang ke berapa puluh tahun? Ini masuk tahun ke-20. Buka-bukaan dong kita. Mbak Tasya gimana Mbak Tasya awalnya? Aku awalnya dulu sebenarnya bahkan dimulainya dari apa ya, iseng aja gitu. Ketika mau lulus kuliah, terus dia gitu lihat ternyata waktu itu Mbak Ira Kusno lagi buka kursus presenter dan jurnalistik ya. Terus iseng-iseng ikut karena aku sebenarnya punya kelemahan. Aku tuh sebenarnya demam panggung malah. Tapi nggak kelihatan loh. Terus akhirnya aku pikir mau ini deh ya, mau mencoba mengatasi kelemahan itu. Akhirnya belajarlah dengan Mbak Ira. Terus udah gitu lulus dari situ coba-coba ikutan, waktu itu ada Menuju Layar Liputan 6. Terus udah gitu masuk jadi finalis. Itu susah banget tuh. Akhirnya setelah itu baru deh ngelamar ke TV. Jadi di balik kelemahan itu ada kelebihan. Yang awalnya kayaknya nggak bisa perform di depan audiensis, tapi ternyata itulah kelebihannya ya. Iya, sebenarnya kita harus tahu diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita, aku sih sebenarnya lebih pengen mengatasi kelemahan itu sih caranya. Gitu. Tertantang gitu ya. Tapi malah disitulah kelebihannya, mendapatkan kelebihannya di situ malah ya. Dan kalau orang yang sudah berani berkompetisi itu kan berarti berani kalah ya. Itu susah loh mentalnya, berarti memang mentalnya bagus banget ya. Karena memang broadcaster itu kan mental yang pertama kali harus ya. Sepintar apapun kalau dia mentalnya nggak bagus, di depan kamera pasti akan nggak keluar gitu ya. Kalau nggak dia kepleset ngomongnya gitu karena fokusnya terpecah begitu ya. Tapi awal sih mungkin gitu, betul proses. Sampai sekarang juga kita masih belajar. Betul. Jadi selalu belajar. Nah, suka dukanya apa sih yang paling berkesan banget gitu selama jadi broadcaster yang sudah lebih dari 20 tahun lah gitu? Kalau aku sendiri waktu di radio itu suka dukanya mungkin dari yang jadwal dibolak-balik, misalnya dari dikasih pagi, subuh, terus kasih malam, dari malam ke subuh lagi. Wah, ini benar-benar kayak tadi ya. banget gitu ya. Setengah 3 udah bangun itu ya. Sih, cuma itu bukan duka ya. Itu ujian, challenge kalau menurut aku gitu. Kalau selebihnya suka sih. Selebihnya suka ya. Tapi pernah nggak sih ketemu orang yang Mbak Tasya ketemu orang yang nggak satu frekuensi gitu, dan kan main mood banget ya kalau misalnya tampil di depan kamera ya. Kemudian ketika kita nggak satu frekuensi, akhirnya pernah nggak sih kayak gitu, merasa kayak gitu? Oh, pernah juga, karena waktu itu juga sempat siarannya tuh berdua. Nah, belum tentu juga kan kita punya chemistry yang sama dengan orang itu ya. Paling untungnya kan kita dikasih waktu beberapa lama gitu ya, jadi kita mempelajari orang chemistry dulu ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita sudah belajar banget itu mempelajari, dia ini orangnya kayak gini ya sebenarnya, timnya kayak gini ya, tapi nggak dapet juga nih, pernah nggak kayak gitu? Nggak dapet juga feel-nya. Mendingan you have to make a decision, so you have to go out from that project, apa tetap berusaha untuk merubah atmosfernya menjadi yang sesuai kita inginkan? So far enggak sih, kalau aku tetap berusaha gitu ya. Iya.
Mbak Feli? Aku kayaknya belum pernah sih menghadapi kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tantangan mungkin entah itu nggak klop sama rekan kerja atau mungkin adalah salah satu kru timnya mungkin yang juga tidak satu frekuensi sama kita, itu sih nggak masalah kalau aku lihat ya. Yang penting kitanya tetap fokus. Dari kitanya, kita yang kontrol the atmosfernya, begitu ya? Itu pasti ada, pasti ada kita temui, pasti ada banget. Sudah kemana aja sih Mbak Tasya? Achievementnya apa aja diceritain dong ke updateizen. Kemana aja Soalnya ya? Mbak Tasya ini kan sebelum di TV ini udah kemana-mana nih, udah malanglang buana ya kan, semuanya udah dicobain lah ibaratnya. Ya kemana yang berkesan aja sih apa ya? Paling enggak kita dengan liputan keluar gitu ya, kita jadi tahu beragam orang, beragam budaya, segala macam. Karena kan pasti liputan ke daerah, belum lagi meliput peristiwa seperti waktu itu bom Marriott gitu-gitu gitu kan. Terus udah gitu tanggul jebol lah atau apa itu sih sebenarnya. Itu melatih kita untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan. Tiba-tiba lagi bobo, ditelepon, disuruh liputan, pernah gitu? Iya pernah juga. Maksudnya dalam hal waktu sih itu udah menjadi resiko pekerjaan ya. Udah kebiasaan berarti ya. Iya dukanya tadi itu karena kita jadinya kalau sekarang jadi berasa karena setelah kita punya anak kita jadi udah punya anak Mbak Tasya? Udah. Nggak kelihatan loh. Kelihatannya masih kayak 17 tahun. Jadi 17 lebay banget emang dia nih ya. Badannya dong ya, badannya terjaga. Terus. Gitu. Jadi kita kurang waktu dengan anak. Betul. Iya. Oh iya itu juga kendala ya. Kalau mau pagi sampai malam sampai pagi lagi juga nggak masalah sebenarnya itu udah resiko. Broadcaster itu kuat loh. Dari subuh sampai malam kuat. Nah Mbak Feli gimana? Kalau tadi kan Mbak Tasya kan dengan anak nih, dengan keluarga, jadi benar-benar terbatas waktunya. Kalau Mbak Feli gimana nih? Aku alhamdulillah mungkin karena keluarga memang sangat mengerti ya pekerjaanku, so far sih nggak masalah gitu. Tapi kan tetap dikasih porsi untuk keluarga gitu. juga harus ada. Yang penting komunikasi dimanapun harus bisa tahu pakai diri juga video. dong. Oh gitu. Tapi pernah Mbak Feli berangkat, suami masih tidur, kemudian Mbak Feli pulang, suami udah pergi atau sebaliknya Hampir gitu. setiap hari. Mbak Tasya juga kayak gitu. Terus? Ya enggak sih ya. Nggak marah-marah doi? Ya? Kenapa? Nggak marah-marah doi? Oh enggak, udah lama soalnya. Oke, itu kembali lagi komunikasi ya. Betul. Karena saling pengertian itu. Ya. Jadi achievementnya apa aja nih kalau Mbak Feli nih? Tadi belum ngobrol mengenai. Kalau aku mungkin selain siaran gitu ya, kan aku lebih banyak ke MC sebenarnya. Mungkin pencapaian tertinggi itu MC ketika presiden datang. Terus protokol gitu ya. Beberapa kali itu alhamdulillah didaulat jadi sari tilawah di Istana Negara, di beberapa acara keagamaan. Itu sih mungkin karena orang melihat wah ini pas nih cocok nih, pas diuji lolos nih gitu. Ya udah. Pakai stomach voice lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai assalamualaikum. Oh enggak ya, oh iya nggak boleh ya. Bukan sambutan. Karena general. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah minta izin gitu ya, terus sudah saling pengertian ditanamkan di keluarga, di orang-orang terdekat. Tapi kan ada masa-masanya yang karena kita public figure jadi sorotan nih. Mbak Tasya pasti banyak dong yang suka dong. Kok kesana ya? Nah, suami pernah jealous nggak sih? Iya, gitu kan. Secara melihat broadcaster ya dengan tampilannya oke gitu kan, pasti kan dengan ritme kerja yang juga begitu sibuk yang dari pagi bisa sampai pagi lagi. Bertemu gimana? dengan orang banyak juga. Gitu. Enggak sih, sejauh ini sangat pengertian dan sangat mendukung sih gitu. Jadi nggak ada jealous-jealousnya sama sekali? Enggak. Oh my goodness, serius? Serius? Ini sebenarnya nggak jelas apa nggak? Itu coba nanti ditanyain langsung ya. Coba bintang tamu ngobrol. Nggak ada ya. Ayo kita telepon. Halo, Mas siapa namanya? Kalau Mbak Feli gimana? Kurang lebih sama. Alhamdulillah aku dapat pasangan itu yang super pengertian deh. Iya, jadi nggak pernah jealous juga. Mungkin kalau bukan jealous ya, mungkin ada khawatir lah sedikit. Dia dikelilingi dengan ini, bertemu dengan orang banyak kayak gitu-gitu. Tapi nggak pernah sih ada kasus yang sampai bikin dia jealous terus kita berantem tuh nggak pernah. Sekalipun juga nggak pernah gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Kan kalau misalnya punya cewek cantik, I cannot imagine if I have a girlfriend or maybe wife, someone like you gitu ya. Maybe I'm so jealous gitu loh. Because ya kan ritme kerjanya juga ketemu banyak orang dari pagi sampai pagi gitu kan. Mungkin kalau aku gini, aku
mendekatkan pasanganku dengan teman-temanku, Oke. dengan Itu tipsnya bosku ya. ini, biar dia juga kenal Oke, gitu. dikenalin batasnya juga gitu. Teman-temanku, Dikenalkan Kalau aku sih ke memang lingkungan kerjanya Sudah gitu. sejak sebelum menikah itu memang sudah kerja kan, itu. Jadi dia juga udah Sudah dia sangat Oke, menyesuaikan jadi diri juga if can gitu. accept me ya berarti harus bisa menerima semuanya begitu ya. Oke, ini terakhir di akhir perbincangan kita mungkin ada yang disampaikan ke netizen. Kok netizen sih? Update-tizen. Update-tizen. Kalau aku Update-tizen. mungkin pesannya untuk teman-teman yang mungkin sekarang ya bakatnya ke broadcasting, Iya. jalani aja terus, banyak Iya. belajar, Banyak belajar. dari para presenter, broadcaster senior itu apa? Jadikan referensi Iya. gitu ya. Terus banyak latihan, jangan takut mencoba, terus temukan kelebihan kamu di mana. Wah, luar biasa, sangat filosofis. Mbak Tasya, Kalau aku selain Dalam dari banget, itu ha. nambahin aja sih sebenarnya tahu apa kelebihan dan kelemahan kita gitu, kemudian juga embrace your passion aja sih sebenarnya. Betul. jadi terus berjuang, jangan takut untuk gagal, begitu deh pokoknya ya. Intinya. Satu lagi, Hah? harus punya target. Wah, itu dia. Jadi kita tahu dream kita. Yes, Jadi kita tahu dream, timeline-nya. betul, Oke, betul. terima kasih Mbak Tasya, Mbak Feli juga. atas Banyak, bincang-bincangnya, Willy. share-nya ini benar-benar menginspirasi dan memotivasi kita semua ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen berikutnya. Tetap di Update. Update terus.